Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerabat Sultralain. Hari ini kita sidak di Lorong Patoro di Kelurahan Bende bersama warga dalam aktivitas pencegahan COVID-19. Inisiatif warga dalam rangka mengajak seluruh warga Lorong Patoro dan Kelurahan Bende pada umumnya untuk sama-sama mencegah virus COVID-19 ini. Untuk itu hari ini kita akan berdialog dengan narasumber kita. Di antaranya adalah Pak Lurah sebagai pemerintah setempat yang juga sudah bersedia hadir malam ini bersama Om Yusuf, salah satu tokoh warga di Kelurahan Bende ini yang juga sudah bersedia di malam hari ini. Oke, guys, kerabat Sultralain, kita mulai dialog kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samping kiri kanan saya sudah ada Pak Lurah dan Om Yusuf. Selamat malam Pak Lurah, selamat malam Om Yusuf. Terima kasih sudah hadir di acara Sidak Sultralain di acara dialog malam ini. Selanjutnya kita mulai. Mungkin yang pertama kita mulai ya teman-teman semua kerabat Sultralain dari Pak Lurah dulu. Seperti apa ini Pak Lurah aktivitas warga malam ini yang sudah melakukan aktivitas untuk pencegahan COVID Corona dan pandangan pemerintah setempat untuk kegiatan warga saat ini? Mohon izin. Iya. Selamat malam buat semuanya. Pada prinsipnya saya sebagai pemerintah Kelurahan Bende mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman pemuda masyarakat khususnya yang ada di wilayah RT 9 dan RT 20 ini di Jalan Patoro. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita, salah satu upaya kita dalam memutuskan rantai virus COVID-19 ini, karena juga sesuai dengan instruksi Bapak Wali Kota yang disampaikan pada seluruh masyarakat bahwa dalam memutuskan COVID-19 ini ada upaya-upaya yang memang mesti kita lakukan. Yang pertama itu adalah bagaimana kesadaran kita terhadap penanganan ini dan bagaimana kita harus punya perilaku hidup bersih ya. Jadi teman-teman relawan ini yang disebut dengan relawan Patoro, saya berterima kasih sekali karena itu juga membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Bende ini khususnya di Lorong Patoro. Saya juga berharap mudah-mudahan ini wabah kita bisa cepat selesai dan bisa kita beraktivitas seperti sebelumnya. Dan saya berharap juga teman-teman pemuda yang ada di sini terus jaga kesehatan ya, jangan larut dengan apa yang menjadi kegiatan kita, tapi juga harus jaga diri. Saya kira seperti itu. Oke, makasih Pak Lurah. Nah, selanjutnya kita kembali ke Om Yusuf. Nah, Om Yusuf ini kan salah satu warga di Kelurahan Bende. Semenjak adanya Om Yusuf, program-program pemuda ini makin banyak dan makin giat hal-hal yang positif. Nah, seperti apa harapan Om Yusuf terhadap kegiatan malam ini yang dilaksanakan oleh teman-teman anak muda dari Lorong Patoro ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah Bende, Pak Amir Yusuf. Yang saya hormati saudara-saudaraku sekalian pemuda relawan Patoro, yang menurut saya kira ini satu langkah maju yang kemudian perlu diapresiasi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Insya Allah berangkat dari pemuda relawan Patoro ini bisa menebarkan virus-virus kebaikan, di mana saya pikir ini salah satu langkah antisipatif yang konkret dimulai dari keluarga dan lingkungan. Nah, saya kira juga kita terus mendorong pemerintah. Alhamdulillah hampir setiap malam, bahkan hampir setiap hari kita berdiskusi sharing dengan Pak Lurah Bende, Pak Amir Yusuf. Sekali lagi Pak Amir Yusuf, atas nama masyarakat Bende kami ucapkan banyak terima kasih Pak. Memang idealnya pemerintah hari ini jangan bosan-bosannya 24 jam memonitoring, memastikan kondisi masyarakat di lapangan. Dan saya kira Pak Amir Yusuf sudah memberikan contoh yang baik kepada kita semua. Nah, sekali lagi
Saya kira apa yang kita saksikan pada malam hari ini adalah bukti konkret nyata yang saya kira pemerintah harus mendorong anak-anak muda. Pesan saya kepada Pak Gubernur dan Pak Wali Kota, terkhusus barangkali Pak Wali Kota, agar kemudian yang hari ini kita ketahui Pak Wali Kota mengeluarkan surat edaran selain selain larangan keluar rumah, ada juga surat edaran yang kemudian menurut kami itu sangat baik sekali, dan masyarakat saya kira harus respon terhadap surat instruksi terkait masalah Kamtibnas Paluraya. Saya kira juga ini bentuk langkah antisipasi, apalagi dengan kondisi negara atau daerah kita yang kemudian ini saya kira melampaui dengan krisis moneter gitu. Karena semua aspek saya kira terasa gitu. Nah, saya kira demi menjaga lingkungan, bukan hanya dalam rangka saya kira anak-anak muda malam hari ini sekedar pencegahan COVID, tapi lebih juga pada pengamanan warga yang ada di sekitar Patoro sini. Mudah-mudahan harapan saya sebagai masyarakat ini bisa diikuti oleh kelurahan-kelurahan lain. Bahkan Pak Amir Yusuf sendiri punya komitmen yang kuat bersama anak-anak muda yang ada di Bende sini untuk melakukan hampir semua ya Pak Lurah ya. Hampir semua RT sudah melakukan Kamtibnas. Nah, ini penting saya kira untuk kita masing-masing menjaga lingkungan kita. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, kerabat saudara lain, tadi beberapa pandangan dari Pak Lurah dan Om Yusuf memberikan penjelasan kepada kerabat saudara lain terhadap kegiatan pencegahan COVID-19 yang sedang mewabah bangsa kita saat ini. Nah, selanjutnya Pak Lurah, seperti apa perspektif Pak Lurah dalam melihat partisipasi warga saat ini? Mungkin tidak ada bayangan ke depan adanya reward dari pemerintah setempat terhadap beberapa tempat yang menggagas kegiatan-kegiatan kreatif, kemudian pemerintah setempat memberikan reward penghargaan senama pemerintah yang sudah menjadi warganya Bapak yang kemudian inisiatif melakukan kegiatan kreatif, dalam hal ini yang kegiatan-kegiatan positif. Nah, selanjutnya gimana Pak Lurah? Menurut Pak Lurah untuk agar kegiatan ini menjadi berkelanjutan, tidak hanya karena adanya COVID, tapi ini juga merupakan kalau Om Yusuf tadi bilang ini adalah langkah awal kegiatan anak muda yang mendorong lebih positif ke depannya. Jadi yang kami ingin tanyakan perspektif pemerintah setempat, dalam hal ini Pak Lurah, langkah-langkah konkret yang bisa memajukan atau mendorong tersustainable-nya, berkelanjutannya program-program kreativitas anak muda ini. Lanjut Pak Lurah. Iya, terima kasih Ciko. Jadi memang dalam rangka memutuskan rantai COVID-19 ini juga kita sudah melakukan beberapa upaya ya. Terus kemudian kita juga sudah disampaikan untuk membentuk Satgas RW Mandiri, ini sudah terrealisasi alhamdulillah. Jadi ini salah satu bagian dari upaya atau wujud dari Satgas RW Mandiri ini, yang kemudian dibentuklah relawan pemuda. Ini adalah inisiatif pemuda Patoro. Jadi kami berharap karena ini adalah inisiatif, ini juga adalah kepentingan kita semua. Saya malah mengucapkan banyak terima kasih, memberi apresiasi yang sangat luar biasa sekali atas nama pemerintah kota dan kelurahan. Jadi ini akan terus ditindaklanjuti, akan terus dilakukan upaya-upaya sehingga tidak hanya berhenti sampai di sini, tidak hanya karena kepentingan untuk memutuskan rantai COVID ini, tapi kita juga akan bicara tentang keamanan lingkungan kita. Alhamdulillah hari ini
seperti yang disampaikan Bang Ucup tadi, ini adalah salah satu langkah konkret yang kemudian diapresiasi oleh teman-teman pemuda. Saya kira juga berharap sekali kepada seluruh masyarakat, khususnya Kelurahan Bende ini menjadi contoh, karena berbicara menyangkut kepentingan kita bersama. Saya lihat ini bukan hanya untuk menjaga palang lorong, tapi sudah ada edukasi di situ menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap memakai masker, baik itu masuk maupun keluar rumah. Terus kemudian ada himbauan-himbauan yang secara tertulis dan lisan yang disampaikan kepada warga, sehingga ini betul-betul kita tetap patuhi karena untuk kepentingan kita semua. Saya kira ini hal yang sangat luar biasa sekali buat kita. Sangat tajam sekali ya pandangan Pak Lurah terhadap apresiasi Pak Lurah dalam hal ini pemerintah tempat melihat partisipasi warga yang begitu antusias dalam mencegah COVID-19 ini. Nah, selanjutnya buat Om Yusuf. Tadi Pak Lurah menggambarkan beberapa catatan penting, salah satunya adalah bentuk ekspresi Pak Lurah dalam bentuk penghargaan Pak Lurah terhadap warganya yang begitu semangat. Nah, tersantar di luar ini kan, ini gagasan-gagasan ini lahir dari diskusi-diskusi kecil Om Yusuf bersama Pak RT. Kemudian lahirlah sebuah aksi yang memang benar, seingatku ini belum ada di Kota Kendari yang semasif seperti ini. Nah, apakah masih ada bayangan lagi Om Yusuf untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya yang lebih inovatif dan lebih kreatif lagi untuk menggalang terus gerakan anak muda ini? Kenapa tidak ada bayangan dari Om Yusuf untuk ini dijadikan sebagai batu loncatan untuk bagaimana dari lorong ke lorong, lurah kelurahan, kecamatan ke kecamatan, hingga satu Kota Kendari juga memiliki event seperti ini yang lebih positif? Ya, terima kasih Bung. Jadi gagasan ini sebenarnya lahir seperti tadi yang disampaikan, ini dari diskusi teman-teman anak-anak muda yang saya pikir begitu punya kepekaan terhadap isu COVID ini. Dan alhamdulillah seperti tadi yang saya sampaikan dari awal bahwa Pak Lurah Bende begitu merespon baik ide-ide ini, bahkan beliau memfasilitasi di kantor lurah. Beberapa hari ini sesuai dengan instruksi Pak Wali Kota, beliau sudah menjalankan amanah itu, kemudian melibatkan partisipasi dari anak-anak muda, tokoh masyarakat, RT RW. Saya kira itu luar biasa sekali. Dan ini saya kira harus diikuti oleh lurah-lurah lain. Oleh karena itu pesan saya sama Pak Wali Kota, mohon izin Pak Wali Kota, ini harus dipastikan instruksi Pak Wali Kota itu berjalan di semua kelurahan. Kepedulian masyarakat, tentunya pemerintah harus sering-sering mengedukasi. Peran aktif dari warga tentunya harus didorongi oleh pemerintah sendiri. Jangan biarkan, mohon maaf, hari ini masyarakat berinisiatif sendiri. Saya kira apa yang sudah dilakukan Pak Wali dengan serba keterbatasan, lagi-lagi kami mengapresiasi Pak Wali Kota. Oleh karena itu Pak Wali, saya kira himbauan yang instruksi yang beredar di kelurahan terkait masalah Satgas, mohon maaf, Kamtibnas ya Pak Lurah ya. Saya kira itu harus dibarengi, ditindaklanjuti dan memastikan Pak Wali Kota bahwa kelurahan semua itu berjalan. Insya Allah kalau di Kelurahan Bende ini kami memastikan itu berjalan. Karena Pak Lurah setiap selesai ibadah Isya menghubungi RT RW, kemudian kita kumpul di Bende. Tetap dalam konteks kita mengatur jarak. Saya kira ini penting ya, segera kemudian Pak Wali Kota harus memastikan, apalagi dengan kondisi, mohon maaf, kondisi hari ini ekonomi kita, potensi terjadi, mohon maaf, namanya penjarahan, perampokan, pencurian dan lain-lain, itu makin, saya kira bisa terjadi, ya, bisa kemungkinan itu terjadi. Oleh karena itu, saya kira pemerintah sendiri menyadari hal itu, maka instruksi itu lahir. Instruksi itu lahir, kemudian diinstruksikan masing-masing kelurahan untuk melakukan hal itu. Dan yang paling terpenting, saya kira kita semualah
sebagai masyarakat tanpa ada maksud dan motivasi lain. Ini adalah bicara kemanusiaan. Semua orang punya peran untuk ambil bagian dalam hal berkontribusi pencegahan ini. Udahlah, hentikan perbanyak kegiatan-kegiatan seremonial. Saya berharap kepada seluruh pemimpin yang ada di negeri ini, terkhusus Sulawesi Tenggara, ayo turun ke lapangan. Mungkin bapak-bapak yang masih memiliki, mohon maaf, hari ini masih menduduki menjadi pejabat negara, Anda bisa masih menggunakan rumah jabatan Anda untuk tidur enak di sana. Anda masih bisa makan enak di sana. Tapi tahu enggak, bagaimana masyarakat kecil yang kemudian hari ini buruh, yang kemudian kena PHK? Bagaimana kemudian masyarakat lain yang kemudian kehidupannya sangat tergantung dengan perusahaan-perusahaan yang hari ini mereka korban? Saya ingin ketuk hati para pemimpin negeri ini. Mari Anda turun ke lapangan. Udahlah, sekira saatnya kita bangun bersama untuk kemudian menggotong royong melawan COVID ini. Bukan hanya sebatas himbauan, bukan hanya sekadar kegiatan-kegiatan seremonial. Insya Allah, berangkat dari niat Pak Wali Kota, kami sangat sambut positif itu. Kita mulai dari Bende, kita bergandeng tangan. Mari kita sukseskan mari kita sukseskan apa yang menjadi cita-cita kita bersama dalam melawan COVID ini. Saya kira mungkin itu sementara. Terima kasih. Iya, Pak Lurah, semangat Om Yusuf ini menggebu-gebu. Saya membayangkan begini Pak Lurah, apakah pemerintah tempat bisa juga mendorong namanya gerakan Bende masker. Jadi bayangan kami begini, ada hari di mana semua warga Bende wajib masker. Semoga ini bisa menjadi contoh dari kelurahan-kelurahan lain, karena tadi sudah dilihat bahwa dari beberapa instruksi wali kota terhadap penggunaan masker apa semua, harusnya ini menjadi turun sampai di level bawah dan kemudian ini ditindaklanjuti secara teknis, secara operasional untuk ini benar-benar diseriusi. Nah, menurutku kalau di Bende ini hampir ada hambatan. Mampu nggak Pak? Iya, saya kira ini peran kita semua, ya, dan terutama adalah bicara kesadaran kita semua. Kita juga berupaya seluruh masyarakat khususnya Kelurahan Bende ini betul-betul tercipta suatu perilaku yang lebih baik. Artinya bahwa sesuai dengan instruksi Bapak Wali Kota bahwa kita keluar rumah tetap memakai masker, ya. Jadi ini kita upaya, apalagi ada hal yang seperti ini sudah dilakukan oleh teman-teman relawan pemuda. Ini adalah salah satu inisiatif yang tepat sekali, karena kalau sudah tertib seperti ini, kita juga sudah bisa melakukan edukasi, menyampaikan secara benar kepada masyarakat, utamanya masker. Saya juga punya keinginan besar bahwa seluruh masyarakat Bende ini sudah disiplin, utamanya bagaimana pemakaian masker, ya. Kita juga berharap seluruh masyarakat ini sudah memakai masker secara keseluruhan. Kalau sudah tercipta hal yang seperti ini, saya kira kesadaran itu akan kelihatan, ya. Dan upaya ini kita akan terus dorong, menyampaikan kepada seluruh perangkat kita RT RW, mensosialisasikan bahwa untuk punya kesadaran utamanya pemakaian masker. Saya kira begitu. Ya, langsung saja Pak Lurah, closing statement untuk malam ini. Iya, karena ini adalah suatu wabah kita yang kita alami hari ini, saya hanya berharap kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat Bende untuk punya perilaku hidup bersih dan terus menjaga kesehatan kita, karena ini hal yang sangat penting buat kita secara keseluruhan. Kita tidak punya daya, tidak punya upaya lagi ketika misalnya kesadaran tidak tercipta, ya. Pemerintah memberi instruksi, sudah memberi edaran
tapi ketika tidak ditindaklanjuti kepada seluruh masyarakat, kita tidak punya daya. Ya, tapi kita butuh kesadaran, patuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Saya kira itu. Iya, Om Yusuf, tadi dari Pak Lurah menggambarkan bahwa meskipun aturan banyak, instruksi banyak, kalau pun juga pada akhirnya kesadaran masyarakat juga kurang, ini juga menjadi hambatan di lapangan. Nah, seperti apa langkah-langkah Om Yusuf sebagai tokoh masyarakat di Kelurahan Bende ini untuk mendukung gagasan-gagasan yang lebih inovatif dan kemudian warga juga berlahan-lahan untuk secara alamiah tertib dalam arahan. Ya, seperti itu, termasuk closing statement-nya Om Yusuf. Ya. Lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa tanpa dorongan dan partisipasi dari masyarakat, saya kira apapun yang menjadi program pemerintah itu tidak akan berjalan. Oleh karena itu, peran aktif dari pemerintah untuk mengedukasi, untuk mendorong masyarakat untuk kemudian bergotong royong melawan COVID itu penting sekali. Nah, hari ini teman-teman Pak Toro 1, anak-anak muda Pak Toro 1, ini lahir dari kemudian mereka ingin merespon dan membantu pemerintah kota dalam rangka pencegahan COVID dan pertertiban ke lingkungan. Dan saya kira ini, oleh karena itu saya kira mudah-mudahan Pak Wali Kota mendengarkan dialog kita pada malam hari ini. Pesan saya sama Pak Wali, tolong dipastikan Pak Wali, kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Kendari itu harus berjalan. Seperti, mohon maaf, bukan karena Pak Amir Yusuf ada bersama kita berdialog, tapi Pak Amir Yusuf mungkin waktu di rumahnya mungkin lebih banyak waktu di kantor hari ini. Dan saya sama-sama kemarin itu sampai pagi piket. Nah, oleh karena itu kesadaran itu timbul, saya kira harus dimulai dari pemerintah sendiri. Oleh karena itu himbauan itu harus diimplementasikan dalam juga langkah-langkah konkret pemerintah. Oleh karena itu harus ada instruksi masing-masing kelurahan untuk turun di masyarakatnya, untuk kemudian lurah-lurah lah yang menjadi inspirator gitu. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal baik, insya Allah bismillah. Karena ini adalah saya kira bagian juga, ini kan tidak ada agenda politik. Motivasi kita semua sama, kemanusiaan. Insya Allah ini biar menjadi catatan, menjadi ladang amal buat kita semua. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman anak-anak muda Bende, anak-anak muda Pak Toro. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh yang baik buat anak muda di luar sana. Saya kira mungkin itu sebagai kata penutup dari saya. Terima kasih. Ya, Pak Lurah, Om Yusuf, dialog malam ini sangat bermanfaat buat kita semua. Tapi saya hampir lupa, di tengah-tengah kita sudah ada juga Pak Lurah, ada Pak RT, Om Yusuf ada Pak RT. Mungkin juga ada bagusnya kalau kita mintai pandangannya terhadap kegiatan-kegiatan warga hari ini. Nah. Iya, teman-teman kerabat Sultra lain, kita akan berdiskusi menanyakan beberapa hal penting yang sudah dilakukan oleh Pak RT yang sebagai inisiator dari kegiatan ini. Ya, selamat malam Pak RT. Selamat malam. Pak RT, malam ini kan sudah berjalan sudah berapa hari Pak RT? Ya, 2 malam ini ya, teman. 2 malam. Ketika malam ini malam Pak. Iya. Nah, ini kan anak-anak teman-teman pemuda ini lagi kumpul-kumpul, terus bagaimana aturan dari sweeping-sweeping seperti ini yang Pak RT lakukan untuk mereka menggunakan masker, menjaga jarak. Seperti apa aturan yang dibuat secara internal? Ya, alhamdulillah sebelum kita bergerak ini kita adakan selembaran untuk himbauan ke masyarakat. Dan setelah kita edarkan himbauan, alhamdulillah masyarakat memberi aspirasi kepada kita. Apalagi dukungan masyarakat dibantu dengan anak-anak Pak Toro ini. Ya, dengan adanya kegiatan ini alhamdulillah supaya malam-malamnya tidak kumpul-kumpul secara positif ya. Oke, Pak RT, ini teman-teman ini kan kumpul setiap malam Pak semua, terus nutrisi teman-teman ini karena ini kan begadang mengeluarkan energi yang banyak.
bagaimana mengakali dengan nutrisi yang buat teman-teman? Ya, terkadang juga ada kesadaran masyarakat, kadang ada yang membantu masyarakat. Ada swadaya ya? Ya, ada swadaya masyarakat, ada yang membeli minuman, makanan berupa rokok. Oke. Alhamdulillah ada aspirasi masyarakat. Siap, makasih banyak Pak. Sip. Ya, teman-teman, saat ini kerabat saudara lain juga kita sedang kumpul-kumpul bersama di sini. Kebetulan di sini juga ada ibu yang menyaksikan malam ini di kegiatan ini. Lari dia. Ya, oke. Sebagai langkah penutup malam ini, saya percaya apa niat teman-teman di Lorong Patoro bersama pemerintah tempat, bersama Om Yusuf, ini adalah sebuah kegiatan yang positif yang bisa membawa berbagi contoh buat tempat-tempat lain untuk selalu inisiatif dan selalu waspada terhadap virus COVID-19 ini yang sedang mewabah bangsa kita. Akhir kata, saya Ciko bersama kerabat saudara lain, salam perpisahan dan sampai jumpa. Salam Indonesia.